boraks dengan sari bunga telang. Halo, kenalin aku Nur Maslina Dia Putri dengan NIM 1031. Selamat menyaksikan. Bunga telang dengan nama latin Clitoria ternatea. Sesuai dengan namanya, ya bunga ini berasal dari Ternate, Maluku. Apabila di Inggris, bunga ini dikenal dengan butterfly pea. Apabila di Jawa, bunga ini biasa dikenal dengan bunga teleng. Untuk di Arab, bunga ini disebut dengan Mazerion hidi. Tanaman ini biasanya tumbuh di daerah-daerah tropis. Bunga ini juga sangat banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya yaitu ekstrak dari bunga telang ini menjadi alternatif pewarnaan. Bunga telang memiliki warna biru yang stabil dengan zat utama antosianin delfinidin glikosida. Nah, antosianin dari bunga telang inilah nantinya yang akan digunakan sebagai pendeteksi boraks pada bakso. Mekanismenya yaitu antosianin bunga telang memiliki sifat amfoter, yang berarti dapat bereaksi pada asam maupun basah. Untuk pengujian kali ini digunakan boraks, di mana boraks ini bersifat basah, yang nantinya antosianin pada bunga telang akan diberikan larutan boraks dan akan terjadi perubahan pH sehingga terjadi perubahan warna. Untuk perubahan warna yang diharapkan yaitu perubahan warna dari sari bunga telang yaitu warna biru berubah menjadi warna hijau. Oke, selanjutnya cara identifikasi boraks dengan sari bunga telang pada bakso. Untuk pengujian kali ini saya menggunakan konsentrasi boraks dengan berbagai variasi, yaitu dengan konsentrasi 2%, 1%, 0,5%, dan 0,25%. Alasannya dikarenakan pada penelitian sebelumnya, ekstrak dari bunga telang dapat mendeteksi boraks hingga 0,5% dengan perubahan warna dari biru menjadi hijau. Nah, untuk alat-alat yang digunakan yaitu beker gelas, pipet tetes, tabung reaksi, pipet volume, gelas ukur, cawan penguap, dan buret. Untuk bahannya ada bunga telang, boraks, dan aquades. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan pembuatan konsentrasi larutan boraks. Untuk konsentrasi yang saya gunakan itu ada 2%, 1%, 0,5%, dan 0,25%. Dilakukan pengenceran bertingkat dengan rumus pengenceran yaitu V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2. Untuk pembuatan larutan boraks 2% dengan B per V diambil sebanyak 2 gram boraks dilarutkan ke dalam 100 ml air. Untuk selanjutnya pembuatan boraks konsentrasi 1% itu diambil dari larutan boraks ini tadi udah 1%. Boraks 1% itu dengan cara rumus V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2. Nah, di sini V1-nya belum diketahui. C1-nya kita ambil yang dari 2%. V2-nya itu wadahnya itu nanti 100 ml. Kita akan membuat konsentrasi 1%. Nah,
volume yang diambil sebanyak 50 ml. Selanjutnya, boraks 0,5%, V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2. V1 kali 1% sudah ada, kali 100 ml kali 0,5%. Volume yang diambil dari larutan boraks 1% tadi sebanyak 50 ml. Untuk boraks 0,25%, rumus V1 dikali C1 sama dengan V2 dikali C2. Volume C1-nya kita gunakan yang 0,5 dari yang ini. Persen sama dengan 100 ml dikali 0,25%. V1-nya sebanyak 50 ml. Jadi caranya itu, setelah dibuat nanti larutan boraks dengan konsentrasi 2%, untuk membuat larutan boraks 1% ini diambil sebanyak 50 ml dari yang 100 ml konsentrasi 2%. Begitu juga yang 0,5 diambil sebanyak 50 ml. Ini kan nanti di-add-kan sampai 100 ml. Jadi yang diambil 50 ml dari konsentrasi yang 1%. Dan juga yang 0,25 diambil sebanyak 50 ml dari larutan konsentrasi boraks yang 0,5%. Jadi pengenceran yang digunakan yaitu pengenceran bertingkat. Setelah larutan boraks dengan berbagai konsentrasi telah selesai disiapkan, kemudian dilakukan pembuatan filtrat bakso yang mengandung boraks. Dengan cara bakso diambil, kemudian diletakkan ke masing-masing cawan penguap. Setelah itu, diberikan masing-masing sebanyak 20 ml masing-masing konsentrasi larutan bakso. Dari konsentrasi 2, 1, 0,5, dan 0,25%. Kemudian diamkan bakso hingga warna agak pucat. Setelah terlihat perubahan warna, kemudian bakso dihaluskan menggunakan blender, kemudian disaring menggunakan kertas saring, sehingga didapatkan filtrat bakso yang bening. Kemudian masing-masing filtrat bakso dipipet sebanyak 3 ml ke dalam tabung reaksi. Setelah itu ditetesi sebanyak 8 tetes sari bunga telang. Kemudian diaduk hingga warnanya homogen, lalu amati perubahan warna yang terjadi. Dan untuk warna yang diharapkan yaitu perubahan warna sari bunga telang dari biru berubah warna menjadi hijau. Perubahan warna ini terjadi diakibatkan boraks yang mengandung boron dengan sifat basah yang mengubah suasana pH antosianin menjadi basah. Dikarenakan, seperti yang tadi, antosianin ini memiliki sifat amfoter, sehingga terjadi perubahan warna dari biru menjadi hijau. Semoga bermanfaat. Terima kasih.